Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan pelayanan. Pagi ini masih ada di Rumah Sakit Umum Kanujoso, Balikpapan. Ini hari kelima saya dirawat inap di Rumah Sakit Kanujoso. Penyakit saraf kejepit dan saraf kejepitnya lumayan parah. Mudah-mudahan ada alternatif yang lain selain operasi. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Walaupun secara daging sepertinya berontak, sepertinya kita ini ingin mempersalahkan situasi keadaan. Kebetulan sudah hampir 2 minggu saya dirawat. 4 hari saya dirawat inap di Rumah Sakit Abdul Rifai. Terima kasih buat dokter, para perawat yang ada di Rumah Sakit Abdul Rifai. Perawat-perawatnya baik-baik, ramah-ramah. Saya berdoa supaya di Berau ada satu rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih mumpuni, yang lebih canggih, sehingga penanganan pasien lebih akurat secara rekam medis diagnosanya. Dan saya berdoa juga para dokter-dokter yang ada di Indonesia, khususnya para dokter spesialis, kiranya tergerak hatinya juga untuk mau menjadi salah satu dokter spesialis di Kota Berau. Karena jujur sangat minim dokter spesialis ada di Berau, baik itu spesialis saraf, bedah saraf, ortopedi juga hanya 1 orang. Mudah-mudahan ke depan melalui kepemimpinan Ibu Bupati memberikan satu kebijakan untuk membangun sebuah rumah sakit yang lebih mumpuni secara teknologi, secara alat-alat medis, dan mumpuni juga secara kapasitas para dokter spesialisnya. Tanggal 31 saya dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Di Rumah Sakit Siloam Balikpapan saya masuk UGD, dirawat inap selama 4 hari juga. Kebetulan sakit yang saya rasakan mulai tulang punggung, tulang ekor, sampai menjalar ke kaki itu luar biasa sekali. Seperti disayat-sayat, seperti luka dikasih asam. Luar biasa, bahkan antibiotik dan anti nyeri yang disuntik langsung ke pembuluh darah. Wah, tidak memempan. Saking sakitnya. Bapak Ibu, yang saya mau bagikan, yang mau sharingkan, ternyata berkat itu bukan hanya sekedar bicara materi, Bapak Ibu. Ternyata kesehatan itu jauh lebih berharga dari sekedar berkat materi. Ada banyak orang punya materi, punya berkat, punya uang, tapi ketika dia sakit dia nggak bisa nikmati apa yang dia miliki. Memang tidak salah Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan saya yakin percaya dalam setiap peristiwa Tuhan mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saya tahu proses ini sangat
sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pengalaman kejadian yang beruntun yang saya alami secara pribadi. Bulan 8 sampai 9 saya baru selesai kena COVID. Dan COVID itu luar biasa. Hampir juga merebut nyawa saya ya secara pribadi. Tapi Tuhan sayang, Tuhan masih pedulikan saya. Tuhan sembuhkan saya dari COVID. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, kalau Bapak Ibu selamat sembuh dari COVID, artinya Tuhan masih mau pakai saudara jadi berkat bagi banyak orang. Saudara sembuh dari COVID, artinya Tuhan memberikan saudara kesempatan hidup untuk yang kedua kali. Tujuannya apa? Untuk menyaksikan betapa luar biasanya penyertaan dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Saat ini saya dirawat di Rumah Sakit Umum Kanujoso. Berhubung kemarin 4 hari saya dirawat inap di Rumah Sakit Siloam, tindakan medis yang dilaksanakan kepada saya hanya sekedar memberikan antibiotik, anti nyeri, dan fisioterapi. Dan dokter saraf menyatakan saya ini radang otot mulai pangkal paha sebelah kanan sampai menjalar sebelah kaki. Saya yang mengerti yang saya rasakan, dan saya bukan mempersalahkan dokter karena dokter berbicara secara pengetahuan yang dia pelajari dan teori-teori yang dia pelajari di bangku kuliah. Itu yang membuat dia memutuskan untuk menyatakan bahwa diagnosa yang saya alami itu radang otot. Tetapi ada kecurigaan dari saya pribadi, dari apa yang saya derita. Bukan saya mengimani penyakit saya itu buruk, tetapi kita bisa merasa daerah tubuh kita yang bermasalah itu di mana. Jadi saya minta supaya saya di MRI di Rumah Sakit Siloam. Tapi karena saya pakai fasilitas BPJS, dan BPJS ini pada umumnya terbatas, birokrasinya itu lumayan agak ribet. Tapi saya bersyukur karena fasilitas BPJS saya bisa mengalami pengobatan tanpa mengeluarkan banyak dana. Tetapi ada beberapa obat yang diberikan yang tidak di-cover BPJS. Saya berdoa kepada pemerintah, Bapak Presiden, melalui jajarannya Kementerian Kesehatan dan BPJS. Saya berdoa BPJS semakin diberkati Tuhan, semakin memberikan fasilitas yang mumpuni bagi masyarakat, sehingga BPJS ini tidak dipandang sebelah mata seperti asuransi kesehatan yang lain. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika ada pasien yang BPJS yang masuk dengan pasien yang punya akses atau menggunakan jasa kesehatan asuransi perusahaan yang ternama, itu cover dan pelayanannya sangat cepat. Saya bukan berkata bahwa BPJS itu tidak maksimal, cuman kedepannya saya berdoa pelayanan BPJS semakin diberkati, semakin maksimal. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
membuat BPJS. Dokter saraf menyuruh saya untuk keluar dari rumah sakit Siloam tanggal 31 Desember 2021 dengan keadaan kondisi saya tidak bisa berjalan. Jadi saya keluar dari rumah sakit itu dibopong, digendong Bapak Ibu dan disuruh rawat jalan tanggal 5. Dengan status saya rawat inap, disuntik langsung ke pembuluh darah, anti nyeri, antibiotik, dengan untuk ke lambung. Itu aja sakitnya masih luar biasa terasa. Apalagi saya disuruh pulang dengan hanya mengkonsumsi obat. Nah, itu sangat-sangat luar biasa perjuangan yang saya alami. Tanggal 31 saya sudah di rumah. Satu malam menginap di rumah di daerah Balikpapan Baru. Tanggal 1-nya paginya itu saya menjerit. Saya menangis, menahankan rasa sakit yang luar biasa. Saking sakitnya. Saking luar biasa sakitnya. Akhirnya saya punya saudara, malaikat Tuhan dikirim. Ada adik saya, Martin Marfaung, dan ada inang muda saya, kebetulan dia asisten dokter bedah di rumah sakit Kanujoso. Tuhan kirimkan orang-orang yang mengasihi. Dan ini saya belum kenal Bapak Ibu. Yang saya kenal itu cuman adik saya Martin Marfaung. Itu pun baru sekali ketemu. Ini yang mau saya saksikan, kalau Tuhan yang mengizinkan mengalami pergumulan persoalan, saya percaya juga Tuhan juga yang akan membuka jalan untuk menolong, membantu dalam setiap proses yang saya lalui dalam perobatan ini. Dan puji Tuhan, saya masuk ke UGD Kanujoso tanggal 1 dan langsung ditangani oleh dokter. Kebetulan karena Sabtu Minggu itu libur, dokter spesialisnya tidak ada yang kunjungan. Di hari Seninnya, dokter saraf yang menangani saya adalah dokter Tiur Mauli Borusitorus, spesialis saraf. Dokter ini belum saya kenal, belum pernah ketemu, tapi waktu saya ketemu, saya bicara, saya orang Batak, mama saya Borusitorus, Horas Inang Uda. Langsung Inang Uda itu tergerak hatinya karena saya sama orang Batak. Saya bilang, Inang Uda, saya pendeta Inang Uda. Saya ceritakan kronologi penyakit saya ceritakan kronologi saya pernah jatuh terhempas tulang ekor saya ketika saya pelayanan di Palu 2018. Gempa Palu itu menyebabkan benturan luar biasa di tulang ekor saya. Saya sampaikan kepada Inang Uda, dokter Tiru Mauli spesialis saraf. Inang Uda, bolehkah saya langsung di MRI supaya saya lebih tahu sebenarnya apa yang menyebabkan nyeri, sakit kaki, mulai dari bokong sampai ujung kaki ini sangat luar biasa sakitnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan jawab doa saya, itu pergumulan saya selama beberapa hari. Langsung saat itu hari Senin, saya langsung di MRI. Dan hasil MRI-nya memang saya saraf kejepit dan sarafnya itu lumayan parah di bagian pinggang dan tulang ekor. Terima kasih buat saudaraku, sahabatku, rekan-rekan pelayan, keluargaku dimanapun berada, yang sudah mendoakan, yang sudah mensupport, mendukung secara doa, daya, dan dana. Saya berdoa Tuhan yang membalaskan berkat-berkat yang melimpah bagi setiap usaha pekerjaan, pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih luar biasa sekali
apa yang dikerjakan Tuhan bagi saya secara pribadi, dan banyak orang yang mau berdoa buat saya. Pendeta itu bukan manusia super, Bapak Ibu. Pendeta itu bukan berarti perwakilan Tuhan yang tidak punya kelemahan. Di satu sisi dia manusiawi biasa yang bisa mengalami pergumulan, yang bisa dia mengalami penderitaan. Tetapi kita nggak perlu bertanya-tanya, oh jangan-jangan ini pendeta melakukan dosa. Kita tidak boleh menghakimi. Setiap kita memiliki ujian iman masing-masing. Tujuan ujian iman untuk mendewasakan kita, kalau kita menyikapinya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan saat ini, mengalami musibah, apapun itu, yakin percayalah, di balik setiap peristiwa yang ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, Bapak Ibu. Belum kaki saya lagi, saya juga punya kelenjar tiroid, Bapak Ibu. Tapi saya masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Karena saya tahu kalau saya masih dibutuhkan Tuhan, Tuhan gak pasti panggil saya. Tuhan pasti masih beri saya kesempatan umur yang panjang. Karena waktu gempa di Palu saya diselamatkan. Banyak hal yang kejadian hampir merenggut nyawa saya, tapi Tuhan masih sembuhkan. Saya akan percaya saraf kejepit apapun itu, radang otot apapun itu, saya akan percaya kalau belum waktunya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan. Kenapa saya buat siaran langsung ini? Mana tahu kita punya pergumulan yang sama hari-hari ini. Mana tahu kita punya beban kehidupan yang sama. Mungkin kasusnya berbeda, tetapi kita mengalami badai kehidupan, kita mengalami pergumulan. Yakin percayalah, salib Kristus telah menyelesaikan segalanya. Yang perlu kita ketakutkan bukan penyakit kita. Yang perlu kita takutkan adalah ketika Tuhan jauh dari kita. Yang penting kita tetap berharap sama Tuhan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal dosa, kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Saya akan percaya bagian Tuhan akan kerjakan. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi akan percayalah, itu yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu. Jangan merasa bersedih kalau engkau enggak sembuh, engkau merasa Tuhan tidak jawab doa. Mujizat terbesar bukan mujizat kesembuhan, Bapak Ibu. Mujizat terbesar dosamu diampuni, engkau diterima di kerajaannya, namamu dicatat di buku kehidupan. Itulah mujizat yang paling terbesar. Semua orang pasti mati, tetapi kita rindu kita punya umur yang panjang. Tujuannya untuk memberitakan Injil, supaya semua orang semakin dekat dengan Tuhan. Apalagi di hari-hari yang tidak bisa kita prediksi, secara kesehatan, secara ekonomi, secara global, kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya orang benar tidak akan pernah ditinggalkan selama-lamanya. Terima kasih buat saudaraku, sahabatku, dimanapun berada yang sudah mendoakan saya, yang sudah mensupport saya. Doakan saya hari ini Dokter Sarap dan Dokter Ortopedi akan bekerja sama untuk melanjutkan tindakan medis yang akan dikerjakan. Saya berdoa sampai hari ini, semoga saya tidak dioperasi, karena operasi saraf ini hasilnya 50-50, bisa mengakibatkan kelumpuhan. Biar Tuhan kiranya membuka jalan. Saya bersyukur Bapak Ibu ada malaikat-malaikat Tuhan
yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan saya. Hampir 12 hari saya dirawat inap di 3 rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit Abdul Ripai Berau, Rumah sakit Siloam Balikpapan. Sekarang saya berada di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan. Ada sahabat saya yang luar biasa. Sahabat ketemu di perantauan. Namanya Adrian Tampu Bolon. Sudah 12 hari dia bersama-sama dengan saya, mendampingi saya, merawat saya luar biasa. Teman rasa keluarga Bapak Ibu. Dia sabar. Dia yang menguatkan saya. Puji Tuhan. Ada istri saya juga yang sangat luar biasa. Dia harus rela tidak mengajar untuk beberapa saat ini. Dia rela untuk tidak masuk kerja demi merawat suaminya yang tercinta. Terima kasih Mami, I love you. Berkati ya sayangnya. Bagi suami-suami dimanapun berada, perlakukanlah istrimu dengan bijaksana. Jangan jadikan dia pembantu. Dia adalah rekan sekerja sampai engkau mengalami keabadian. Hormati, sayangi, cintai istrimu. Karena apapun katanya, orang yang paling pertama yang akan bersama-sama dengan engkau dalam keadaan apapun, bukan keluarga, bukan saudara, bukan sahabat, itu adalah istrimu sendiri. Bagi para istri, aku berdoa, para istri-istri diberkati Tuhan. Tuhan memberkatimu melimpah-limpah, untuk memberikan engkau kesabaran dalam menghadapi situasi kehidupan. Kalau hari-hari ini pergumulanmu luar biasa dan doamu belum dijawab Tuhan, jadilah seperti Hana yang senantiasa berdoa untuk menanti mujizat Tuhan. Saya yakin percaya yang saya alami ini tidak seberapa. Ada banyak orang di luar sana yang punya sakit yang luar biasa, tapi mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat itu masih terjadi Bapak Ibu. Tapi yang penting jangan cari mujizat. Carilah sang pemberi mujizat. Mujizat itu sifatnya sementara. Mujizat itu sembuh, pulih. Tapi kita pasti akan tetap mati. Pertanyaannya bukan kesembuhannya yang kita mau syukuri, tetapi yang mau kita syukuri anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mujizat itu hanya bonus Bapak Ibu. Berkat itu hanya bonus. Saya berdoa bagi setiap orang yang melihat video ini, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber penghiburan. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Sekali lagi, dari Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan, saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, keluargaku di dalam Kristus yang sudah mendukung aku di dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bagi keluargaku yang ada di daerah Luwuk Banggai, ada Cece Stella, Cece Cek Milin, Pastor Adila Sompo, daerah Luwuk Banggai seluruhnya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Buat persekutuan doa Okumone yang ada di Toraja, terima kasih untuk dukungan doanya, supportnya.
buat para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Berau, yang senantiasa berdoa buat saya, yang senantiasa menelepon saya. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, sahabat-sahabatku hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap doa, setiap perhatian, supportnya yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya sampaikan. Yakin percayalah, kalau belum waktunya, apapun sakit penyakitmu, apapun penderitaanmu, kalau belum waktunya engkau dipanggil, engkau pasti akan sembuh. Jangan takut, penderitaan itu hanya sementara. Justru penderitaan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.